Nggak belajar ya gelap. Nggak bisa kegelapan itu dihilangkan dengan diwakilkan pelita di ruangan yang lain. Nama budaya. Perkenalkan, saya adalah Samaneri Tenzin Sojung yang juga dikenal dengan nama Heni. Apa yang Heni memilih menjadi seorang Samaneri? Ya, cerita kalau misalnya saya memilih Samaneri mungkin akan panjang ya, karena itu melalui banyak proses. Tetapi proses yang benar-benar membuat saya ingin memasuki Samaneri tentunya karena saya belajar, lalu saya melihat kalau kehidupan ini tidaklah cukup hanya dengan sekolah, lalu setelah itu kita pacaran, habis itu kita nikah, berkeluarga, lalu mati. Kayaknya sesuatu yang namanya hidup bisa dimaknai lebih daripada itu. Dan saya merasa jika saya menjadi seorang monastik, saya akan bisa melakukan hal yang lebih banyak, terutama dalam hal memasukkan banyak makhluk dalam hati saya. Karena jika saya memilih jalan berkeluarga ataupun jalan bukan monastik, itu tidak akan bisa semaksimal untuk bisa menjadi ketika saya menjadi seorang monastik. Karena kalau misalnya contohnya ketika kita hidup dalam berkeluarga, tentu kita akan memilih cakupan satu yang lebih kecil karena kita otomatis terbentuk untuk tidak memiliki keseimbangan batin. Karena ya bagaimanapun juga pasti kita akan lebih menyayangi apa yang disebut dengan keluarga saya gitu kan. Apalagi jika memiliki anak. Nah, ini akan berbeda ketika kita memasuki satu kehidupan monastik yang kita bisa lebih luas daripada hal tersebut. Ya, meskipun ini juga sempat mengagetkan pihak keluarga, karena di pihak keluarga saya ya tentu menginginkan bukanlah jalan ini yang dipilih. Apalagi ketika masih kecil, kita kan ada namanya peramal keluarga gitu ya yang datang. Lalu peramal itu pun mengatakan bahwa garis tangan saya gitu, adalah garis tangan seorang rumah tangga yang akan sukses dalam rumah tangga, di mana saya bisa memiliki 3 anak dan pada saat itu saya tidak akan kesulitan dalam hal materi, saya bisa memiliki rumah dengan mudah dan saya bisa menjaga keluarga dengan utuh karena yaitu ramalan. Jadi jodoh untuk berumah tangga itu sebenarnya kuat di saya. Tapi hal ini ya tentu tidak menggoyangkan saya untuk tetap menjadi seorang Samaneri karena alasan yang tadi saya sebutkan. Meskipun kita sukses dalam berumah tangga, tapi ya ujung-ujungnya apa sih? Sempit toh. Kenapa kita nggak berusaha untuk menggunakannya lebih besar gitu? Kenapa kita tidak membuat semua makhluk itu menjadi keluarga kita? Jadi bukan hanya keluarga yang kita bina yang sempit tersebut, kenapa kita tidak menjadikannya sesuatu yang lebih luas dan itu akan lebih membawa makna. Ya, bagian terfavorit adalah ketika saya sudah memasuki seorang monastik, saya merasa beban saya banyak sekali hilang karena saya memasuki satu kehidupan di mana kehidupan itu sangatlah sederhana dan di sana kan kita tidak perlu mengumpulkan baju-baju gitu kan, apalagi perempuan kan suka ya baju ini nanti gonta-ganti ini biar model, kalau nggak ganti juga kan gimana ya, bosen sendiri ya. Selain juga ingin tampil cantik, ya namanya perempuan pengen tampil cantik. Ya kalau monastik kan ya jubahnya itu aja, itu model rambut pun nggak usah pusing kan, gitu-gitu aja gitu, simple, lalu bisa lebih berbagi karena kan hidup kita simple gitu. Jadi ya hal yang paling saya senang adalah ketika kita masuk dalam satu kehidupan monastik sangat simple dan kita jadi mengurangi banyak sekali distraksi yang kita sebenarnya tidak perlukan. Jadi kita bisa fokus lebih ke arah internal batin kita. Apa yang berubah? Yang berubah ya tentunya akan salah satunya berkaitan dengan hal-hal favorit ya. Hidup saya jadi lebih sederhana, jadi nggak terlalu banyak pengalihan batin ya, meskipun tetap ada ya, tapi hal itu bisa sangat dikurangi. Lalu waktu saya yang bisa saya gunakan untuk misalnya saya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual itu akan lebih mudah. Misalnya contohnya saya ingin bermeditasi juga akan lebih mudah. Saya ingin misalnya memperdalam
ilmu-ilmu Buddhis yang sebenarnya sulit untuk bisa diperoleh jika kita hanya memiliki slot waktu yang pendek. Misalnya contohnya mempelajari 5 teks besar itu kan memiliki slot waktu yang panjang dalam mempelajarinya. Nah itu bisa didapatkan jika jadi seorang monastik, dan otomatis pasti pola hidup monastiknya akan berubah karena akan jadwalnya akan berubah. Berbeda ya dengan maksudnya orang-orang awam yang pada umumnya di mana dia harus bekerja ke kantor, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kenapa sih cuma serius yang belajar dharma? Jadi kan selama ini kan konsep orang kan yang penting sembahyang, lupa selesai apa sih? Pentingnya belajar dharma itu tidak terelakkan. Jadi kita tidak bisa, misalnya saya berpikir, oh saya adalah umat awam, jadi saya nggak usah belajar, udah biarkan saja saya mensupport bantai-bantainya saja yang belajar atau yang monastiknya yang belajar. Itu tidaklah cukup, karena apa yang kita pelajari itu adalah apa yang kita butuhkan, itu yang kita butuhkan, dan hal tersebut tidak bisa diwakili. Misalnya contohnya, ketika kita ingin, oh ya aku ingin berbuat baik, tentu kita harus tahu apa berbuat baik itu, lalu bagaimana cara mengecek apakah kita sudah berbuat baik atau tidak, ya kan? Apakah batin kita sudah mulai suci atau tidak. Semua orang kan pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, kan? Dia mau monastik, dia mau awam, semuanya perlu. Dan pintu gerbang dari hal tersebut itu adalah kita tahu hukum karma. Nah kalau tidak dipelajari dengan baik, masa kita selalu akan misalnya bertanya gitu, Bante, ini saya melakukan ini hanya maksudnya untuk ini apakah saya tepat gitu kan? Nah, kita tidak bisa serta-merta selalu demikian, tidak. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada orang lain. Kita harus selalu bisa mengecek batin kita, karena orang lain tidak bisa melakukan hal tersebut untuk kita. Dan ilmunya dari mana? Ilmunya hanya kita peroleh dari belajar. Tidak ada di luar itu. Nggak belajar ya gelap. Nggak bisa kegelapan itu dihilangkan dengan diwakilkan pelita di ruangan yang lain. Jika batin kita gelap, maka kita harus nyalain pelita di ruang batin kita. Kalau kita menyalakan di ruang batin orang lain, ya tentu batin dia akan terang. Bukan hal yang salah, tentu kita berbuat kebajikan untuk hal tersebut. Tetapi untuk pelita batin kita sendiri, itu harus. Lalu alasan yang lain adalah kenapa kita perlu belajar. Selain itu untuk diri kita, sangat penting itu adalah jalan hidup kita, gimana cara kita menjalankannya, bagaimana cara kita berlatih. Itu adalah sangat basis, sangat fundamental. Alasan yang lain itu adalah jika kita menganggap Buddha Dharma itu berharga, jaga. Bagaimana jaganya? Bukan hanya dengan cetak buku, itu tidaklah cukup. Kita harus memasukkannya dalam batin kita sehingga itu lestari dalam bentuk yang hidup, bukan bentuk yang mati. Ya bukan saya mengatakan bahwa di buku itu tidak berguna, gitu. Di buku akan berguna, tetapi akan lebih berguna lagi ketika dia hidup. Dan yang hidup itu kan monastik berapa sih? Makin lama makin yang mau jadi monastik makin lama makin sedikit kan? Ya tanggung jawab ada di siapa? Tanggung jawab itu ada di semua pengikut Buddhis. Semua yang menyayangi Buddha Dharma, kita punya kewajiban tersebut, yaitu jaga. Nah, bagaimana jaga? Bagaimana cara masukin ke batinnya? Salah satunya pintunya adalah belajar. Nggak ada lagi yang lain. Siapa sih harta-harta kita juga pas kita mati akan mengkhianati kita. Cuma belajar aja nggak mengkhianati. Kenapa kita nggak pupuk teman kita ini sih? Teman belajar kita ini sih? Ya, sembahyang itu tentu adalah sesuatu hal yang penting ya. Kadang-kadang orang menganggap bahwa sembahyang itu sepertinya itu hanya sebatas ritual dan ini adalah pekerjaan para monastik. Tetapi sebenarnya sembahyang itu jauh di atas itu, bukanlah hal seremeh itu. Nah, ketika kita memang tidak ada hati untuk melakukan sembahyang itu, yaitu atau kurangnya pengetahuan, ya kita akan menganggap oh ya kita tidak butuh ritual. Oh ya, ritual terlalu berlebihan itu adalah silabata paramasa. Itu tidaklah baik. Tidak demikian. Ritual adalah sesuatu yang sebagai cara komunikasi kita yang lebih dalam ke sesuatu objek yang agung misalnya, ke objek yang tak terlihat.
dengan kasat mata dan sesuatu wahana kita untuk bisa buat hati kita berbeda. Karena kan hati itu ubah tidak bisa hanya lewat teori ya. Oh ya, berbuat baik itu bisa membuahkan kebahagiaan misalnya. Oke, teori penting, tapi setelah kita ingin memasukkannya, gimana cara kita bisa mematangkan batin kita, membuat nuansa batin kita itu kusyuk atau apa gitu kan. Itu kan membutuhkan suatu wahana, dan wahana itu adalah ritual, sembahyang. Makanya disebut dengan sembahyang, menyembah sesuatu yang hyang, yang tinggi. Jadi ketika kita berhasil bisa dan memaknai hal tersebut, sesuatu adalah kegiatan yang agung, maka akan ada datang kedamaian. Jadi bukannya wah sembahyang bosen, bukan, tetapi ada membuahkan hasil yang lain. Nah, ini mungkin adalah salah kaprah yang sudah terjadi cukup panjang, tapi semoga masih bisa diperbaiki. Tadi Dia juga sempat sebut bahwa ada 5 teks besar itu ya. Boleh ceritain sedikit ya tentang 5 teks besar itu seperti apa? Oke. Kita kenal sebagai 5 teks besar. Ini ada sebenarnya pembagian besar dari Tripitaka, di mana Tripitaka itu dibuat ulasan, dan ulasannya itu hadir dalam kategori-kategori ini untuk mempermudahkan kita mempelajarinya. Nah, 5 teks besar ini yang merupakan inti daripada Tripitaka, yang dikatakan bahwa Tripitaka itu jika dipadatkan itu bisa masuk ke yang disebut dengan Prasyaparamita atau kesempurnaan kebijaksanaan. Harapan akhir dari untuk ilmu ini kan lumayan, 5 teks besar itu sulit ya, dan banyak prosesnya. Apa sih harapan akhir dari belajar itu semua? Ya, kita pasti berharap kalau itu bisa semuanya itu dibawa kembali ke kita untuk melihat diri kita, maksudnya memperbaiki diri kita yang ya masih banyak yang perlu diperbaiki ya, untuk menuju kesempurnaan seperti layaknya Buddha. Ya itulah pasti harapannya. Ya rata-rata orang-orang kadang-kadang belajar kan dia suka berpikir bahwa oh ya aku ingin sharing sama orang lain gitu ya. Ya tidak ada salahnya sih memiliki keinginan seperti itu, tetapi saya rasa sebenarnya yang utamanya adalah diri kita. Jadi kita belajar sebenarnya hanya untuk maksudnya hal utamanya adalah untuk diri kita, mengolah batin kita menjadi lebih ya bisa meningkatkan batin lebih jauh. Terus apa saja tantangannya saat belajar itu? Nah, ketika hal-hal tersebut, maksudnya terutama misalnya contohnya dalam hal bahasa, kan kita juga harus mempelajari bahasa yang asing bagi kita, dan juga fasilitas ya. Saya merasa dalam setiap perjalanan saya menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya, guru saya selalu hadir membantu saya untuk mengatasi hal tersebut ya, dalam hal memberikan dukungan secara materi maupun secara moral. Jadi misalnya contohnya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di India di biara besar yang kita kenal sebagai Drepung Gomang, saya merasa dengan hanya menjadi memperoleh nama sebagai murid Dakpo Rinpoche, yang mulia Dakpo Rinpoche, itu sangat menguntungkan dalam perjalanan kesempatan-kesempatan saya menjadi terbuka, karena saya adalah murid beliau. Karena jika bukan murid beliau mungkin akan lebih sulit ya, misalnya dalam hal pembukaan kesempatan yang luas untuk seorang perempuan, yang dimana saya harus tinggal di biara yang semuanya lelaki ya meskipun kita tahu namanya hak asasi itu sama, tetapi ya pasti ada hal-hal tertentu yang kita perlu hormati tentunya. Dan tetapi mereka tetap memberikan kesempatan bagi saya, bahkan saya juga bisa memasuki lapangan debat mereka, saya bisa ikut kelas mereka, meskipun ya saya seorang diri, saya perempuan. Ya kalau bukan karena Dakpo Rinpoche ya, mungkin saya tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang segitu baiknya. Dan selain itu juga kan, maksudnya tinggal di biara di lingkungan semuanya monastik itu tidaklah mudah ya, misalnya contohnya dalam hal tempat tinggal. Apalagi saya menuntut studi saya cukup panjang, tentu jika tinggal di
penginapan akan sangat berat ya. Dan kembali lagi karena Rinpoche, saya mendapatkan fasilitas di mana saya ditolong oleh orang yang selalu ditolong oleh Rinpoche, sehingga saya mendapatkan kesempatan juga mendapatkan tempat tinggal yang saya bisa tinggal di sana dengan free, dan karena saya nggak bisa nyelip seperti yang lain. Kalau yang lain kan misalnya yang lelaki kan dia bisa nyelip dimanapun, gitu kan, sama-sama. Maksudnya sama-sama tahu kalau ada seorang monastik tidaklah berpenghasilan dan tidak memiliki budget lebih untuk hal-hal seperti itu, ya kecuali kalau ada donatur tentunya. Tetapi ya saya merasa sangat terbantu ya. Selain itu dalam soal perizinan dan hal-hal yang lain, ya Rinpoche pun juga memberikan dukungan dengan murid-murid beliau ya yang akhirnya mengajarkan kita. Pesan-pesan saya pada generasi muda ya, terutama perempuan ya. Sekarang perempuan itu kan sudah berbeda ya dengan zaman dulu yang dimana perempuan itu ditekan gitu kan. Tetapi di sini adalah perempuan itu diberikan kebebasan dan banyak hal-hal yang pintu-pintu yang dulunya tertutup untuk perempuan kini sudah terbuka. Jadi pesan saya adalah manfaatkanlah hal tersebut dengan baik dan terus amatilah batin kita. Karena bagaimanapun juga terlahir menjadi seorang perempuan membawa satu yang namanya bawaan sifat-sifat seperti misalnya rendah diri dan merasa bahwa perempuan itu selalu lebih bawah dibanding lelaki. Ini secara tidak sadar kita bawa karena adanya culture, maksudnya kebudayaan yang sebelumnya kita bawa, dan itu tidak sengaja kebawa dan itu masuk kan. Namanya juga sesuatu yang membudaya, dia bisa membekas dan membekasnya itu bawaan. Membentuklah orang-orang yang merasa misalnya perempuan begitu bangga ketika dia tomboy, begitu bangga ketika dia memiliki sifat-sifat lelaki. Padahal tidak perlu seperti itu. Perempuan itu punya keunggulan lain, ya lelaki tentu punya keunggulan yang lain. Kita sama, dua-duanya sama berkualitas. Nah, tetapi apa yang perlu dihadapi oleh perempuan, ya kalau yang lelaki saya nggak tahu ya, saya kurang dalam karena saya adalah seorang perempuan sendiri. Jadi kita harus menghadapi hal-hal yang membekas seperti itu. Maksudnya kita harus berjuang untuk maju sebagai perempuan, memang dengan nilai perempuan, bukan nilai yang meniru lelaki sehingga pede muncul karena meniru lelaki. Bukan demikian. Perempuan punya nilai sendiri dan nilai tersebut tidak kalah dengan lelaki jika kita mengembangkannya. Janganlah merasa, oh saya salah lahir, saya lemah. Tidaklah demikian. Perempuan itu kuat. Banyak kok kan bukti-bukti kalau kita ngelihat ya, para ibu-ibu yang begitu kuat ya. Dan atasilah hal tersebut. Jangan sibuk dengan hal-hal remeh-temeh terus berantem. Itu perempuan sering melakukannya. Karena kenapa? Karena mungkin adalah dorongan emosi. Emosi adalah hal yang buruk, suka bikin drama. Bukan, itu hanya karena emosi tidak diolah sehingga menjadi kekurangan. Itu akan sama dengan lelaki. Kalau aspek keunggulan dia tidak diolah, maka akan menjadi kelemahan. Tetapi jika kita mengolahnya dengan tepat, maka itu akan menjadi sinar matahari kita, itu akan menjadi kekuatan kita. Dan maksudnya jangan minder akan hal tersebut lalu mematikan emosi kalian. Bukan begitu caranya. Kembangkanlah, kontrollah dia sehingga dia akan bisa berbinar dan dia bisa bersinar karena itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Tetapi kalau kita menggunakannya tidak terkontrol, terus hanya akhirnya cuma menjadi satu emosi yang akhirnya berujung dengan kepo, ngurusin orang gitu ya, sok-sok perhatian, tapi sebenarnya setelah dicek kembali sebenarnya itu kepo adalah berbentuk suka bigos aja, ya kayak kepo gitu loh, kepo. Tapi ada bentuk yang lain loh, kepo yang dia benar-benar kepo dalam tanda kutip, yang dia memang care, wujud perhatian. Dan perempuan itu punya satu skill yang luar biasa dalam hal nurturing ya, dalam hal dia memperhatikan kebutuhan makhluk lain. Itu ada keunggulan. Tapi kalau dia berakhir ke ribut sana sini, berakhir dengan kepo, ya tidak baik.